Halo semuanya, nama gue Eka. Di sini gue lagi mau ngalor ngidul tentang karir teman gue, sahabat gue, namanya Adi. Nah, untuk lebih lanjutnya, check it out. Halo bro. Eh, Satu dua tiga. lu miringin dong HP-nya. Ada apa nih kak? Lu lagi di mana? Gua lagi mau cari takjil. Oh, lu bareng Eno sama anak lu nggak? Kagak, sendiri aja nih. Tapi lu lagi parkir kan? Pasukan tempur. Biasa. Parkir kok ini parkir aman. Oh ya udah, Kenapa sip. bro? Jadi gue lagi bikin video. Tadi tuh gue lagi udah sama si Sena. Lebih tepatnya ini sih, jadi kayak apa namanya, ngomongin karir lo dari mulai awal sampai akhir. Ya. Nah, Oke. terus tujuannya apa? Tujuannya biar ini aja sih, buat for your information aja. Mungkin ada orang-orang atau viewer yang lagi nyari apa namanya, pekerjaan atau suatu jabatan tertentu. Jadi dia tuh kayak tahu gitu loh, DOJ-nya tuh ngapain. Terus juga, oh ternyata jabatan ini tuh kerjaannya, job desk-nya tuh ini, jabatan ini tuh job desk-nya tuh ini. Kayak gitu sih. Nah sekarang lo kenalin diri lo dulu. Nama, alamat, lu tinggal di mana gitu. Status lu. Oh, oke. Nama lengkap gua Adi Rianto Maris, ya kan? Gua tinggal di Bogor, ya kan? Gua tinggal di Bogor, status sudah married, ya kan? Anak satu, insya Allah mau kedua, lagi hamil gini. Amin. Lagi hamil, ya kan, anak kedua, ya kan? Kalau sekarang sih bekerja ya masih di sekarang bekerja di mana ya gua? Salah satu perusahaan apa Mungkin gitu? bahasanya ada salah satu perusahaan Fintech. financial technology lah, ya kan? Oke. Nah, tapi lebih ke arah ke B2B-nya, bukan B2C gitu. Ke arah apa? Nggak kedengeran, Di? B2B. Hah? Business Oh, to B2B, business. business to business ya. Oke, sip. Business. Sekarang, Ya, bukan oke. ke B2C-nya. Oke. Nah, terus ini coba sekarang lu ceritain pendidikan lu, riwayat pendidikan lu. SD kan di SDN Cijujong 1 Bogor, kemudian gua SMP-nya masuk ke SMP 8 Bogor. Di kota ya? Ya, SMP 8 Bogor, ya, ya musuh tawuran lu, SMP lu. SMP 7. Terus SMA kita satu alma mater ya? SMA satu alma mater kita di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor, ya kan? Semakbo. Terus kuliah di mana? Semakbo. Kuliah gue lanjut IPB, jurusan kimia. Mantap. Sip. Nah, Darah berarti gue darah kimia, bro. Tapi dari kerjaan kimia, sales, bro. bro. Yang penting kan cuan. Nah, bukan cuan, bro. Yang penting dapur ngebul, bro. Oh iya, benar itu juga sih. Dapur ngebul, dompet terisi, bro. Iya, benar. Nah, terus boleh diceritain nggak sih? Oh ya, jadi Adi ini tuh emang salah satu sahabat gue juga dari SMA. Terus kita masih keep kontak ya, dia dari zaman sekolah sampai dengan sekarang. Udah berapa tahun ya? 13 tahun lah ya. Lebih ya? Lebih. Kita lebih lah ya. Lebih 15 tahun. Tapi kelihatannya kayak tua juga ya, bro ya. Iya, kayak gitu. Nah, terus gini deh, waktu lu abis lulus, kan sebenarnya kan lu tau kan kalau Semakbo itu kan emang SMA kejuruan kan. SMA kejuruan yang dicetak buat dia sebenarnya ada 2 pilihan, boleh langsung kerja, boleh juga kuliah. Nah, kenapa dulu tuh gimana? Langsung kuliah apa kerja dulu apa gimana? Sebenarnya pertama kali gue masuk ke Semakbo itu adalah pola pikir gue adalah karena gue anak pertama ya kan, jadi kalaupun ada apa-apa dengan keluarga, dengan di keluarga gue
gue bisa gue yang nyari kerja gitu maksud gue. Jadi setelah lulus SMA ya kan Semakbo, gue bisa langsung kerja gitu kan. Maksud Sorry gue gue sebagai potong. backupan Kemauan aja sih lo, kalau itu berarti ini kemauan lo atau disuruh orang tua? enggak, emang kemauan gua memang mau masuk Semakbo. Sebenarnya sih pilihan gua waktu itu ada dua, masuk Semakbo atau SMA Negeri 1 Bogor. Dua-duanya Oh, keterima ya, ah, tapi gua lebih ambil ke Semakbo karena memang waktu itu pola pikir emang Semakbo kan untuk kerja ya kan, jadi gua kalau ada apa-apa setelah lulus gua bisa kerja gitu intinya, siap tanpa siap. harus kuliah Sama dulu kayak gua gitu. dulu. Tapi Pola pikirnya masih kayak gitu ya? ternyata masa pola pikir gitu Hmm. sebagai pegangan aja, tapi ternyata Tuhan Allah berkehendak lain gitu kan, malah gue masih ada rezeki untuk lanjut ke kuliah gitu kan. Nah, Alhamdulillah. kuliah pun juga lucu sebenarnya ya kan, gue mau ya ke IPB mungkin ya sama kayak lu waktu itu kita Hmm. daftar bareng PMDK ya kan. Ya. Oh jadi lu masuk lewat PMDK ya? Iya kan, PMDK kan lu waktu itu yang daftar duluan, gue nanya lu Iya iya iya. ngapain sih, ribet banget bro, lagi ngapain lu bro, oh Iya PMDK, iya. oh yaudah oke. Oh, gue ikutan aja, gue ikutan gitu aja sih bro. Jadi udah ikutan Hmm. beta. Jadi Kalau gue aja masih nggak kimia bisa itu lah. pilihan pertama lo. Ya, Oke. Terus keduanya ini gue tekpang. oh Pilihan tekpang. kedua tekpang. Nggak kebalik bro. Tekpang kan harusnya tekpang dulu. Gue nggak tahu bro. Gue nggak tahu. Pokoknya Itu gue. nggak diterima lo di kimia. Kalau nggak diterima lo, dasar. Nah sekarang kerjaan. Kerjaan pertama lo Nah, sebagai apa waktu itu? Pertama kali di mana? kerjaan Sebenarnya terserah pertama. sih. Lo mau boleh nyebutin perusahaannya apa enggak? Cuman lu jabatannya sebagai apa di perusahaan Oh, apa kayak gitu. Apanya boleh nama perusahaannya atau boleh misalkan salah satu perusahaan pangan yang bergerak di bidang misalkan kayak gitu. Terserah. ya. Jadi sebenarnya pertama kali gue kerja itu adalah di kementerian. Oh, oke. Asisten Iya, menteri ya. waktu itu gue di kementerian. Ya waktu itu ya kan, gue untuk diperbantukan lah di asisten menteri. Tapi entah kenapa idealisme gue, karena gue waktu itu pengennya adalah seperti kayak masih pengen kimia gitu kan. Pemikirannya gue lulusan kimia, gue ambil kimia, pokoknya ada hubungannya sama kimia gitu kan. Masih idealis tuh gue waktu itu, masih biasa lah orang baru lulus, gimana sih bro? Ya, masih Ya idealis kan lah. orang baru Ya. lulus masih idealis Biar dengan jurusan yang sudah kepake. dia pelajari gitu kan, biar Ah, kepake gitu kan, ah, masih ah. idealis gitu kan. Hingga akhirnya gue mencari-cari dan gue keterima di salah satu perusahaan swasta ya kan, regulatory affair, lebih karena yang mengurus perizinan untuk Apa tuh? produk tersebut, baik perizinan produk ekspor impornya, produk bahan bakunya, terus kemudian handle ke MUI-nya, izin halalnya, kemudian izin ke Okay. BPOM-nya, kayak gitu. Nah, memang tidak langsung berkaitan dengan kimia gua, tetapi memang gua memperhatikan kualitas produk. Karena kan kalau ke BPOM itu kita menganalisa kandungannya, komposisinya, ya kan. Dan gua memang seringkali ke laboratorium kimia untuk melakukan analisa terkait produk gua itu sendiri gitu. Tadi jabatannya sorry di apa? Regulatory? Di regulatory affair. Oh, regulatory affair. Oke. Terus habis itu lo bertahan di Nah, jabatan yang sama, naik karir atau lu pindah ke perusahaan lain atau seperti apa? sebenarnya sih waktu itu gue lanjut, pertama pemikiran gue waktu itu gue lanjut pendidikan lagi ya kan, kuliah sambil kerja lagi untuk ambil di S2-nya Dua kan ya. gue ambil manajemen ya kan, waktu itu gue ambil manajemen bisnis lah untuk lanjut MBIPB. kuliahnya lagi. MBPB, gue lanjut ke sana. Nah, ketika gue lanjut ke sana di perusahaan ini ternyata ada posisi, ada chance lah di marketing. Oke. Nah di situ gue yaudah coba deh, gue pengen coba. Ya itu di situ kilas balik pertama gue merubah idealisme gue ya kan.
ketika gue merubah idealisme gue yang tadinya tahu komposisi produk kimia segala macam, hingga akhirnya gue berubah ke Sales marketing. Dan memang marketingnya gue benar-benar belajar dari bawah banget, dari teman-teman gue yang ada di area gitu kan, gimana bagaimana cara kita mengkoordinasi event, karena kan gue marketing lebih ke create event ya kan. Jabatannya apa sih? Ya kan? Kalau boleh tahu kan dari regulatory affairs. Kalau nggak salah existing product development deh kalau nggak salah. Existing product development. Existing product development. Jadi itu ya kan? Jadi itu jabatan dengan job desk marketing gitu. Marketing di mana kita mendevelop produk-produk yang ada. Jadi memang ada salah satu produk yang pengen kita fokuskan gitu kan. Nah, cara fokusnya gimana sih? Dari sisi marketingnya, nah waktu itu kita buat event. Jadi intinya marketingnya itu lebih ke event ya dia? Koordinir. Ke event, ya, jadi kayak brand awareness gitu nggak sih? Ke event. Ya, betul. Brand awareness, brand image. Brand image, ya. Kan? Ya, brand value, seperti itulah. Dan itu kan inline banget dengan kuliah S2 lo. Lanjutan ya. S2 gua. Gue ngambil S2 juga udah komitmen. Makanya kalau gue bilang, kalau kata teman-teman gue, lu mau lanjut kuliah, oke, lanjut kuliah lu apa? Terserah lu S1 sambil kerja, kuliah sambil kerja, baik itu di S1 pun dulu S2. Yang terpenting itu adalah komitmen, bro. Abis jabatan lo yang apa yang tadi, itu lo ya, kemana kemana lagi perjalanan karir lo? Di situ karena gue udah tahu yang namanya marketing, bro. Kemudian gue waktu itu ada posisi ada departemen baru. Ada departemen baru. Nah, itu trade marketing, bro. Nah, trade marketing ini apa, memang lebih ke arah ke sales. Oke. Tujuannya adalah meng-create suatu program di mana program itu adalah langsung di toko ya, gue bilang sih istilahnya lebih karena langsung di toko. Tujuannya adalah memberikan call to action untuk membuat konsumen itu membeli produk kita. Entah itu konsumen, entah itu toko, dia membeli produk kita dan membeli produk yang pastinya adalah jumlahnya lebih besar daripada average-nya, basket size-nya dia. Di company itu gua pindah di tiga posisi ya, regulatory, assisting, kemudian di trade marketing. Trade marketing, oke. Itu gua 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun, oke. Lanjut 4 tahun, kemudian langsung gua pindah ke perusahaan. Company. Salah satu company. Perusahaan, bro. Company sama dia tapi lebih ke arah air mineral. Air mineral, betul. Sampai di sana gue berpikiran bahwa Anda cocok kerja di air ya kan, karena gue jualannya air semua, bro. Jadi sebelumnya di air berionisasi, sekarang air mineral. Di situ gue sama sebagai trade marketing. Oh, berarti mengikuti jabatan terakhir lu di perusahaan sebelumnya ya, trade marketing. Cuman lu bertahan 1 tahun 10 bulan tadi ya? Ya, betul. 1 bulan. Terus sampai akhirnya di perusahaan yang sekarang? Enggak. Gue masih ada satu lagi company lagi. Oh, itu ya? Banyak amat, Pak. FMCG juga. Ya, tahu lah. FMCG. Saya pindah lagi ke FMCG lagi, ya kan. Perusahaan apa nih, bro? Air, Pak. Saya jualan air, Pak. Masih jualan air, Pak. Oh, permen ya, Pak? Permen ya? Bukan. Banyak kan produknya, Pak? Waktu itu gua energi drink, bro. Energi drink, kemudian minuman cincau. Oh, iya. Itu jabatannya apa? Sama? Gua megang. Gua waktu itu posisinya brand manager, ya kan. Tapi kerjaannya trade marketing juga sebenarnya gitu. Lebih ke arah ke sales, karena gua waktu itu mungkin lebih ke gitu kan. Penamaannya kali ya, beda-beda mungkin ya. Ya, secara job desk sama. Ya. Job desk sama, ya kan.
Terus berarti ini ke perusahaan keempat ya, perusahaan keempat lo. Perusahaan keempat lo. Ya, perusahaan keempat gua Terus gitu sampai kan. akhirnya di perusahaan kelima lo apa? Yang Ada sekarang. lagi? Yang sekarang. Enggak, yang sekarang. Jadi nih, gua runut lagi ya, gua flashback. Jadi lu pertama kerja itu yang pertama itu di Kementerian Kelautan ya kalau nggak salah ya. Nah, terus udah gitu yang kedua di perusahaan salah satu yang memproduksi minuman ion. Terus yang ketiga air mineral. Yang keempat ini energy drink dan cincau. Energy drink sama. Nah, ini menarik nih yang perusahaan kelima kalau nggak salah lu bener-bener kayak nyebrang banget kan. Bisa dibilang lu kayak kekinian lah di perusahaan kekinian lah. Iya nggak sih? Ya. Nah, itu nah, mungkin lebih bisa diceritain lebih dalam di jabatan lu tuh apa, terus job desk lu tuh ngapain? Posisi gue di sini lebih ke arah B2B to C execution, bro. Oh, B2B to C execution. Business to business. Oh, business to business customer execution. To customer execution. Iya. Oke, itu jadi sepertinya agak rumit ya namanya. Itu gimana tuh kalau di bahasa Indonesia kan, Pak? Bagi orang-orang awam. Karena kan mungkin intinya teh itu udah biasa ya. Gini, sebenarnya perbankan juga udah biasa, cuman yang awam itu apa? Ya. Perusahaannya dulu deh, Bro. Perusahaan apa sih? Sebenarnya posisinya hampir sama kayak project. Perusahaannya dulu deh, perusahaannya. Ya, ini tuh perusahaan apa? Perusahaan financial technology, Bro. Produknya tuh apa gitu? Di sini di produk kita itu ada sebenarnya core-nya ada 3, ada e-money, kemudian ada kredit, pemberian kredit P2P lending. Online ya? Kemudian yang ketiga, ya P2P lending, bro. Mungkin kalau lihat sekarang BNPL ya, buy now pay later kayak gitu. Oh ya, sip. Yang untuk e-money-nya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kirim uang. Terus ini cara ke sana gitu. Oke. Kita flashback ke belakang ya dia, flashback ke belakang. Nah, sekarang gue mau nanya permasalahan yang krusial, bukan krusial sih sebenarnya ini, boleh lu menyebutkan gamblang, boleh juga lu menyebutkan sekitaran tentang salary, gaji. Nah, kalau misalkan kita flashback ke belakang, waktu lu jadi asisten menteri itu di kementerian, itu gaji lu sekitar berapa, Di? Gue cuma 2 juta, bro. Seriusan, 2 juta. Itu tahun 2012 ya? 2011. Lu lulus kuliah kan? 2012. 2012, ya. Oke. 2 juta. Terus naik ke perusahaan minuman ionisasi sebagai regulatory affair. Regulatory affair itu lu berapa gaji? Ya. 3 juta. 2012. Kan 2011 gue di kementerian. 2012. Menurut lu di tahun sekarang udah berapa juta di posisi yang itu harusnya? Kalau misalkan orang baru masuk fresh graduate biasanya. Ya, paling nggak ada UMR, bro. Iya juga sih ya. Oke, berarti lanjut ke perusahaan yang ketiga, perusahaan yang mineral water, trade marketing, lu berapa? Ya, 2 digit lah, bro. Hah? Jauh banget, bro. Kan gue 4 tahun di sana. Oh ya, berarti terakhir waktu pas lu di perusahaan yang ionisasi itu lu berapa? Terakhir sebelumnya akhirnya lu pindah ke mineral water. 8 something, 9, 7, 4 juta. Enggak. Oh, berarti lu 4 juta. rezeki nomplok ya, Pak ya, pas pindah perusahaan itu? Kan gue bilang rezeki mengikuti, bro. Iya. Nah, yang 2 digit ini berapa angka depannya berapa? Yang si mineral water. Nah, ke depannya mas 1 lah. Oke, berarti masih ada gambaran. Oh, segitu lah. Oke, siap. Nah, di perusahaan yang keempat yang energy drink dan balsam itu sama atau? Sama. Oh, berarti sama kayak perusahaan yang ketiga ya, karena mungkin lu cuman kayak pindah perusahaan tapi jabatan dan lainnya sama dan mungkin ada kesempatan yang lebih baik. Gitu. Naik sih, bro. Naik berapa persen ya? Naik 20 atau 30% lah. Oke, siap. Nah, yang sekarang, bro. Yang sekarang ya naik lagi, 20-30 lagi, bro.
20-30 lagi. Oke, berarti ah berapa tuh, Bro? Biasanya ini paling Ya hitung menarik, aja lah bro. hitung aja lah. Oke, Hitung aja lah bro. 12, 13-an, 14. Ya doain aja lebih bro. Oh lebih, wih. Bro, gaji lu sama gaji gue masih gedein gaji lu kayaknya ya. Udahlah. Enggak lah bro. Rezeki bro, rezeki nggak Ya kemana rezeki. bro intinya. Pokoknya intinya Intinya ini sih. rezeki nggak kemana. Sebenarnya tujuan gue bukan mengumbar sih, lebih ke kisarannya segini kayak gitu sih, Bro. Dengan jabatan ini, perusahaan ini Nah, ternyata kisarannya segini gitu sih. Jadi biar ada gambaran. Nah, terus satu lagi pertanyaan gue sebelum lu cabut. Kalau lu kan tipe yang ternyata loncat-loncat gitu. Itu pendapat lu sendiri itu mungkin bisa dijelasin lagi. Tadi kan lu udah sebenarnya udah ngejelasin ya. Mungkin pendapat lu tuh apa sih yang lu cari selain yang tadi pengalaman dan sebagainya tuh, ya kenapa lu loncat-loncat gitu? Apa emang lingkungan kerja lu tuh nggak nyaman atau ada something problem atau kayak gimana gitu? kalau yang namanya masalah mah pasti selalu ada bro, tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapi itu sendiri, ya kan? Kan tadi balik lagi, kalau gue lebih ke arah mencari idealisme gue adalah mencari tantangan sama mencari ilmu kan, karena itu yang bisa membuat gue lebih kuat saat Oke. ini kan. Semakin orang semakin digembleng, di challenge, kemudian dapat ilmu, ya kan semakin berkembang. Itu Oh. idealisme gua. Jadi lu kayak Itu keluar idealisme dari gua. zona nyaman ya? Ya intinya Ah gua ya, pasti selalu keluar dari zona nyaman gua gitu. Gua udah nyaman, tapi pertanyaan gua pasti gua langsung kayak modelnya kayak selingkuhan lagi. Nah, apa lagi ya berikutnya ya? Berarti lu kayak tipe Itu yang aja nih. cari tantangan baru ya, bagus sih. Sama usaha lo, Ya kan? ikhtiar lo, tawakal lo, apa namanya, usaha lo kayak gitu. Jadi ya patut dicontoh gitu sih intinya. Nah, terus yang ketiga, Ya, intinya mah yang usaha terakhir, terus aja bro. yang terakhir dari sudut pandangan lo nih, kan perusahaan terakhir lo nih apa bergerak di fintech kan, finansial teknologi. Menurut lo sebagai orang awam deh, dari kacamata lo, kedepannya tuh kayak gitu si perusahaan lo ini? Ya kalau gue lihat sih sekarang ini kan karena kita banyak ke milenial ya kan. Ya, Karena memang lagi trending ya namanya betul. e-money apa segala macam ya kan gue sih bagi gue sih melihat masih bisa terus gitu. Hmm. Bahkan pemikiran gue sih ya kita kalau dilihat sekarang sih mungkin 2 tahun 3 tahun sih masih terus gitu. Digitalisasi itu masih penting, bahkan sekarang yang dari offline aja yang toko-toko udah pada digitalisasi kan, semuanya udah di Betul, online betul, kan betul. semua gitu. Dan itu Indonesia tuh masih panjang bro, untuk mencapai ke sana tuh masih panjang gitu kan. Betul, betul, betul. Retail di bawah kita tuh masih panjang untuk bisa digitalisasi gitu. Masih ada yang namanya masalah birokrasi, yang namanya ada masalah yang namanya hard copy ya kan. Hmm. Masih ada. Masih ada yang konvensional lah ibaratnya gitu kan. Halo, Di? Halo? Oke, karena hujan gede dan kayaknya si Adi jaringannya lagi jelek banget, jadi kita terputus kontak sama Adi. Ya pokoknya di musim corona ini semoga lu sehat-sehat di sama keluarga lu, salam buat anak istri lu. Semoga kita bisa reunian lagi setelah wabah ini berakhir. Oke, thank you semuanya.